Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya pada pagi hari ini. Senang sekali loh Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi. Pemirsa, kalau seandainya ini udah menuju weekend, hal apa sih yang suka dilakukan kalau seandainya menuju weekend? Kalau saya mungkin selain rutin berolahraga, saya suka banget tuh mulai melihat atau menonton kembali koleksi-koleksi film terdahulu atau film-film lama. Atau mungkin zaman dulu ketika kita masih muda ya, saya sih forever yang pasti ya. Tapi ketika kita masih muda, Anda mungkin masih ingat nggak dengan serial dari film Sidul Anak Sekolahan? Nah itu kan memang serial itu cukup hits ya pada zaman dulu. Dan ada salah seorang pemerannya di situ, maknya yang diperankan oleh almarhumah Aminah Cendrakasih ya. Nah pada saat itu kan memang hits sekali filmnya. Dan memang tahun lalu kita dengar kabar bahwa maknya ini meninggal dunia akibat glukoma dan juga mungkin ada beberapa komplikasi penyakit yang dideritanya ya. Tapi mungkin dari beberapa pemirsa di rumah ini juga bertanya-tanya, sebenarnya glukoma itu apa sih? Kenapa ya kok bisa menyebabkan kematian dari Aminah Cendrakasih ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dan mengenal seputar glukoma. Sudah hadir bersama dengan Alia, salah seorang dokternya cantik banget. Hari ini tuh Alia udah kalah cantik, elegan sekali ya. Ada Dokter Rina Rosarina, beliau adalah dokter spesialis mata. Dan saya menyapa dulu Dokter Rina pada pagi hari ini pemirsa. Selamat pagi Dokter Rina. Pagi Mbak Lia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Ih, seger ya ngeliat Dokter Rina hari ini. Ijo-ijo ya. Ijo gitu. Terus terkesan itu elegan banget gitu. Dok, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar glukoma ya dok ya. Betul. Ini saya yakin banyak sekali pemirsa di rumah juga yang masih belum tahu sebenarnya glukoma itu apa. Beberapa waktu lalu juga mama mertua saya ya pemirsa itu bercerita katanya ada salah seorang dari temannya terkena glukoma. Dan akhirnya mama mertua saya tuh bertanya, glukoma itu apa sih sebenarnya? Kok bisa bikin pandangan itu jadi kabur? Kok kayaknya serem ya glukoma itu? Nah mungkin Dokter Rina bisa menjelaskan dulu kepada pemirsa sebelumnya. Sebenarnya glukoma itu apa Dokter Rina? Silakan dok. Jadi glukoma itu adalah penyakit mata. Selain katarak dan kacamata tentunya ya, mungkin orang-orang taunya penyakit mata itu adalah katarak dan kacamata seperti itu. Glukoma itu salah satu penyakit mata yang mengenai kerusakan saraf di papil saraf kita. Kerusakan ini dia berjalannya kronis dan progresif. Artinya dia berjalan lambat tapi berjalan terus. Dan dia akan menyebabkan gangguan lapang pandang. Jadi kalau pada katarak itu kita tahu pandangannya kabur. Tapi kalau pada glukoma itu lapang pandangnya yang menyempit. Tapi lama-kelamaan apabila dia sudah berjalan semakin kronis, lapang pandang ini makin lama akan makin menutup ke tengah. Jadi ini mungkin sedikit saya singgung bedanya dengan katarak adalah kalau glukoma kaburnya mulai dari pinggir. Glukoma kaburnya mulai dari pinggir? Dari pinggir. Oke. Nah, karena kaburnya dari pinggir, biasanya dia tidak ada keluhan di awal. Karena pada saat kita melihat lurus ke depan dia masih jelas. Nah, tapi kalau pada katarak biasanya pandangan memang langsung kabur di tengahnya seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Nah, glukoma ini bahayanya dia akan menyebabkan kebutaan yang permanen. Kalau kita bilang permanen artinya kebutaannya akan selamanya. Jadi apabila memang kena glukoma lebih baik diketahui dari awal daripada kerusakannya sudah menyeluruh atau sudah menjadi kebutaan. Kalau sudah kebutaan ya agak sulit ya kalau kita akan mengobati atau mentreatment glukoma karena kebutaannya sudah permanen seperti itu. Nah, glukoma ini bisa menyebabkan kebutaan permanen ya, Dokter Rina ya. Pasti juga masih banyak nih pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, kalau seandainya glukoma bisa menyebabkan kebutaan permanen, katarak apakah bisa menyebabkan kebutaan juga kah Dokter Rina? Ya, kalau kebutaan itu memang paling tinggi memang di dunia karena katarak. Yang pertama, tapi kebutaan karena katarak itu adalah reversible. Reversible artinya apabila kataraknya sudah diambil, dia masih bisa melihat terang dengan syarat sarafnya masih cukup baik. Tapi apabila glukoma, karena kita ini untuk melihat fungsi penglihatannya tergantung dari kondisi saraf mata. Apabila saraf matanya memang sudah rusak atau apa, meskipun diganti lensa dengan operasi katarak, pandangannya tetap tidak akan terang. Jadi yang penting itu adalah kondisi saraf matanya. Nah, apabila saraf mata itu sudah rusak, ya meskipun
katarak tidak ada, yang lain-lain normal, tetap dia pandangannya akan terganggu. Nah, penyebab dari glukoma ini sendiri apa ya, Dokter Rina? Karena bagi beberapa orang nih kemarin ada yang celetuk gini, Dok. Oh, glukoma itu paling gara-gara diabetes, itu kan namanya sama ya. Sama-sama ada glu kayak diabetes kan glukosa. Apakah penyebab dari glukoma ini adalah gula gitu ya, Dokter Rina? Makanya ini yang menjadi pertanyaan, penyebabnya apa, Dok, sebenarnya untuk glukoma ini? Sebenarnya kalau secara garis besar penyebab glukoma sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Oke. Tapi dari penelitian memang tekanan bola mata yang tinggi itu menjadi faktor risiko yang paling utama terjadinya kerusakan glukoma. Tapi sebenarnya penyebabnya itu luas karena glukoma sendiri tidak hanya jenisnya cuma satu, tapi banyak sekali jenisnya. Jadi mulai dari bayi, mulai dari dewasa muda sampai dewasa tua. Mungkin pemirsa di sini taunya glukoma itu menyerang orang tua saja, tapi sebenarnya glukoma itu mulai dari bayi baru lahir sampai dewasa muda juga bisa terkena glukoma. Oleh karena itu sebabnya luas. Kalau tadi disebabkan diabetes, tadi sempat disinggung ya diabetes. Sebenarnya diabetes dengan glukoma itu tidak berhubungan secara langsung. Namun apabila Anda terkena diabetes, itu bisa saja terjadi komplikasi ke mata berupa retinopati diabetik dulu. Nah, retinopati diabetik ini adalah komplikasi diabetes yang mengenai ke retina mata. Nah, dari situ biasanya akan terjadi pembentukan pembuluh darah yang tidak normal, sehingga membuat saluran di dalam bola mata kita terganggu. Akhirnya tekanan bola mata naik. Jadi sebenarnya pada penderita diabetes itu kebanyakan glukomanya glukoma sekunder. Artinya kalau glukoma sekunder itu sebenarnya pasien ini tidak berisiko terkena glukoma, tapi karena ada faktor lain seperti penyakit penyertanya yaitu retinopati diabetik, maka dia sangat tinggi sekali berisiko terkena glukoma. Seperti itu. Baik kalau begitu. Jadi jelas ya pemirsa, ternyata glukoma itu tidak ada kaitannya dengan penyakit diabetes, tapi penyakit diabetes itu bisa menyebabkan glukoma. Nah, intinya seperti itu. Baik, pemirsa di rumah, silakan yang ingin berkonsultasi langsung ya dengan Dokter Rina. Di sini kita masih membahas seputar glukoma. Saya yakin masih banyak ya dari pemirsa ini yang masih belum paham dan belum mengetahui sebenarnya glukoma itu apa. Silahkan bisa konsultasi via WhatsApp pemirsa, untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda ya. Jangan lupa untuk cantumkan nama, usia dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa yang baru saja stay tune dan mungkin bertanya-tanya pada pagi hari ini sedang membahas apa sih sebenarnya, sedang membahas seputar glukoma pemirsa. Kalau seandainya mungkin Anda bertanya-tanya glukoma itu apa ya, coba kita flashback setahun yang lalu. Suka nonton film Sidul Anak Sekolahan? Nah, itu Aminah Cendrakasih yang biasa memerankan sebagai maknya, dikabarkan memang pada waktu itu setahun yang lalu ya, setelah meninggal diakibatkan oleh glukoma. Nah, mungkin sekarang bertanya-tanya nih, glukoma itu apa? Mumpung ada Dokter Rina, kita kembali membahas lebih lanjut lagi tentang glukoma ya pemirsa. Dok, tadi kan Dokter Rina sempat menyinggung tentang jenis dari glukoma. Sempat disinggung tuh, glukoma sekunder. Memang glukoma itu ada berapa sih, Dok, jenis-jenisnya? Saya pikir glukoma hanyalah istilahnya ya sudah bagian mata, bisa mengakibatkan kebutaan permanen. Tapi ternyata ada jenis-jenisnya ya, Dok ya? Jenisnya banyak. Banyak ya, Dok ya? Apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dari glukoma itu, Dokter Rina? Jadi kalau dilihat dari pembagiannya juga banyak sebenarnya, Mbak. Dimulai dari pembagian onset. Onset itu dari faktor usia. Nah, usia itu mulai dari glukoma kongenital. Kongenital itu yang saya sebutkan tadi, glukoma baru lahir. Ya, kemudian ada glukoma juvenil. Juvenil ini mulai usia di atas 3 tahun sampai usia di bawah 40 tahun. Itu glukoma juvenil. Kemudian yang yang karena faktor usia itu memang di atas 40 sampai seterusnya itu yang usia lanjut. Kemudian dibagi lagi selain berdasarkan onset, ada lagi jenis glaukomanya, penyebabnya. Jadi ada glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Kalau glaukoma primer itu adalah glaukoma yang tanpa ada sebab apapun dia muncul glaukoma di matanya.
Jadi ada seperti faktor genetik, faktor keturunan, terus kemudian memang ada faktor kelainan anatomi dari matanya sendiri, itu dia menyebabkan glaukoma, yaitu glaukoma primer. Sedangkan untuk glaukoma sekunder itu memang ada pencetus. Nah, salah satu contohnya ada katarak di mata. Jadi katarak sebenarnya itu juga bisa salah satu pencetus timbulnya glaukoma. Katarak yang bagaimana? Katarak yang dengan penyulit. Misalnya katarak yang dibiarkan terlalu lama, dibiarkan sampai terlalu tebal atau terlalu matang. Terus kemudian katarak yang dengan kerapuhan pada rumah lensanya itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Terus yang kedua, trauma pada mata. Trauma itu seperti kita trauma tumpul maupun trauma tajam. Seperti kita dipukul orang atau terbentur meja, terbentur pintu, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Trauma ini belakangan yang sering adalah trauma karena kena shuttlecock. Bola? Iya, bola badminton. Badminton, betul. Itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Jadi bahkan trauma tajam seperti kita tertusuk atau apa, benda ada yang terlempar ke mata, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Selanjutnya bisa menyebabkan glaukoma sekunder, yaitu peradangan pada mata. Kita tahu mata merah di mata itu bisa saja itu suatu peradangan atau suatu infeksi, bahkan suatu glaukoma. Nah, peradangan pada mata yang berulang atau yang kronis juga dapat menyebabkan glaukoma. Jadi sebenarnya luas ya penyebab glaukoma sekunder. Satu lagi, penggunaan obat-obat. Obat-obat apa ini, Dok? Obat-obat mata sama obat yang kita minum, tapi golongan steroid. Golongan steroid ini adalah obat untuk mengatasi peradangan. Nah, yang steroid yang bagaimana yang bisa menyebabkan glaukoma? Obat steroid yang golongannya yang kuat. Jadi ada beberapa obat mata, obat tetes mata, bahkan obat oral kita, obat minum kita itu mengandung steroid yang dosisnya tinggi. Nah, apabila digunakan berulang dan kontinu, artinya kronis ya, dia menggunakannya memang dibutuhkan untuk penyakitnya tertentu, dia minum obat itu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan bola mata. Obat tetes mata juga, obat tetes mata itu ada yang mengandung steroid. Nah, ini yang biasanya sering dibeli orang-orang di luar itu obat tetes mata yang ada steroidnya. Tanpa kita tahu, kita soalnya nggak tahu, Dok. Kita nggak tahu, karena kita taunya, matamu merah, Iya, beli obat itu aja merah pasti. gitu ya. Merah, gatel, mata kering, biasanya kadang-kadang langsung ke apotek beli aja itu seperti itu. Sebenarnya kan untuk menggunakan obat sendiri kita harus tahu ya isi obat itu apa, untuk apa, penggunaan bisa berapa lama. Jadi memang nggak boleh sembarangan pakai obat, terutama obat mata. Yang paling sering obat mata. Saya itu ya jadi akhirnya flashback loh, Dok. Ini serem juga ya ketika Dokter Rina menjelaskan seperti ini, pemirsa, karena saya dulu itu adalah salah seorang yang suka sekali pakai obat tetes mata, Dok, gitu ya, dengan rasanya itu karena mendapatkan sensasi yang bikin mata jadi segar. Betul. Benar ya, Dok, betul, ya? Betul. Sampai akhirnya sempat ditanya nih sama pasangan saya waktu itu ya, pemirsa, loh kamu kenapa kok pakai obat tetes mata terus? Emang matamu merah? Kayaknya matamu nggak merah, nggak apa-apa, dibilang gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, soalnya enak aja pakai obat tetes mata itu bisa mendapatkan rasa segar. Terus dikasih tahu nggak boleh pakai seperti itu kalau seandainya memang matanya tidak ada keluhan apapun. Saya menganggap bahwa ini orang sih sok tahu aja gitu. Emang katanya kan untuk bikin mata lebih cerah. Kan kadang seperti itu ya, Dok ya, dikatakan betul. bikin mata bikin lebih cerah. Yang mata lelah itu jadi kelihatan wah pokoknya kinclong. Tapi ternyata menggunakan obat tetes mata tanpa ada keluhan apapun itu meningkatkan resiko untuk terkena glaukoma ya, Dok ya? Betul. Oke, selain itu apa lagi nih, Dok, faktor resikonya yang bisa menyebabkan glaukoma ini, Dokter? Ya, pertama memang faktor usia. Usia itu berperan karena kebanyakan glaukoma tetap usianya yang paling tinggi adalah usia lanjut. Ya, tapi tetap tidak menutup kemungkinan bahwa glaukoma juga bisa menyerang yang lebih muda, bahkan anak-anak. Kemudian yang kedua, selain faktor umur, faktor dari keturunan. Jadi memang ada sebagian glaukoma itu memang diturunkan secara genetik. Itu seperti itu. Terus yang ketiga adalah yaitu sebenarnya lifestyle kita. Salah satunya seperti penggunaan obat. Ya, harus hati-hati untuk yang menggunakan obat tetes mata secara rutin. Baiknya tanyakan dulu ke dokter mata, apakah obat yang saya gunakan rutin ini aman untuk digunakan jangka panjang? Apakah ada
golongan atau isi dari obat itu yang berbahaya untuk menyebabkan saya terkena glukoma. Sebaiknya ditanyakan karena tidak semua obat mata yang dipakai lama itu aman. Ya, jadi sebaiknya ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti kita pasien yang berkacamata, pasien minus, pasien silinder, atau bahkan pasien yang hipermetrop atau menggunakan plus, itu juga beresiko. Karena ada beberapa kondisi anatomis yang berhubungan dengan kelainan refraksi itu juga bisa menyebabkan kita beresiko terkena glukoma. Jadi sebenarnya faktornya banyak. Banyak ya yang bisa menyebabkan glukoma itu ya dok betul. Ya. Apalagi kalau seandainya nih kita ya dok ya, katarak itu kan biasanya menyerang orang-orang yang sudah sepuh, udah lansia ya dok betul, ya. Betul. Atau mungkin di rumah itu ada mama papa yang terkena katarak. Terkadang kita itu suka menganggap enteng ya pemirsa. Katarak ini nggak masalah, namanya juga orang udah tua. Tapi ternyata tadi penjelasan dari dokter Rina, pemirsa, katarak ini bisa menyebabkan glukoma. Ini yang sebenarnya sangat menakutkan ya pemirsa ya. Dan kira-kira adakah cara kita untuk mendeteksi atau screening lah setidaknya ya dokter Rina supaya kita ini bisa mengetahui apakah kita berpotensi untuk terkena glukoma atau tidak. Adakah screeningnya dok? Iya, memang kita sangat menganjurkan sekali untuk deteksi dini glukoma. Ya memang hanya dengan screening. Kalau untuk mencegah, sebenarnya kita tidak bisa mencegah penyakit glukoma. Oh nggak bisa dicegah nggak bisa, ya dok? Karena penyakit ini bisa menyerang siapapun. Ya bahkan seorang dokter pun juga bisa terkena glukoma. Karena penyakit ini tidak bisa dicegah. Namun kita bisa melakukan screening di awal. Jadi deteksi dini. Screening di awal ini berupa apa? Ya periksa rutin ke dokter mata. Hanya periksa ukuran kacamata pun nggak masalah. Tapi dari situ dokter kan tetap akan memeriksa secara keseluruhan. Yang penting adalah cek tekanan bola mata Anda secara rutin. Karena seperti yang saya sebutkan tadi di awal, tekanan bola mata yang tinggi itu merupakan faktor risiko tertinggi terjadinya glukoma. Jadi bagaimana kita tahu tekanan bola mata kita normal atau tinggi? Ya periksa ke dokter mata. Kemudian pada saat kita periksa ke dokter mata, dokter akan memeriksa juga kondisi saraf matanya bagaimana. Ya hanya dengan cara inilah kita tahu apakah kita beresiko untuk terkena glukoma atau kita bahkan apakah sudah ada glukoma di mata kita. Kita hanya tahunya dengan periksa ke dokter mata. Dan jangan satu kali tapi rutin. Nah rutinnya berapa kali tergantung pada pemeriksaan awal. Apakah dia beresiko tinggi terkena glukoma, maka untuk kontrolnya maka akan lebih sering. Tapi kalau memang dia tidak ada beresiko untuk terkena penyakit glukoma, maka kontrol rutinnya bisa agak lama, mungkin berapa tahun sekali periksa, seperti itu. Baik kalau begitu dokter Rina. Pemirsa, ini yang mungkin perlu Anda garis bawahi ya, bahwa untuk glukoma ini sendiri tidak bisa untuk dicegah ya, atau mungkin dihindari itu tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah screening atau kita melakukan deteksi dini apakah kita ini berpotensi untuk terkena glukoma atau tidak. Apalagi jika memang dari keluarga sudah ada yang terkena glukoma. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu alarm ya buat kita supaya lebih untuk aware kepada diri sendiri dan memeriksakan kondisi kesehatan mata Anda. Pemirsa di rumah silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Rina di sini. Kita masih membahas seputar glukoma. Mungkin Anda memiliki keluhan seputar mata Anda gitu ya. Mungkin ada bercak putih kah, atau pandangannya agak kabur, atau pandangannya jernih banget untuk menatap masa depan. Nah silakan ya pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Rina. Bisa via WhatsApp, nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, tadi kan Dokter Rina ya sempat mengatakan bahwa kalau seandainya sudah katarak, itu bisa berpotensi terkena glukoma. Coba diingat-ingat ya, di flashback. Apakah mungkin orang tua di rumah, orang tua Anda, mungkin terkena katarak, dan akhirnya mulai nih was-was, aduh nih takut nih kalau seandainya tiba-tiba orang tua saya terkena glukoma. Karena memang Dokter Rina tadi sudah menjelaskan bahwa glukoma itu tidak bisa untuk dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini ya pemirsa. Nah seperti ini, sudah ada yang bertanya kepada Dokter Rina pada pagi hari ini. Ingin konsultasi langsung nih dok, dari Ibu Tati, dari Mojosari, Mojokerto. Selamat pagi Ibu Tati.
Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, di mata saya ada warna putih di sekitar bola hitam. Ada nggak ya dok obat herbalnya? Terima kasih dari Ibu Tati Mojosari Mojokerto. Nah, ini bagaimana dokter Rina? Silakan dok. Selamat pagi Bu Tati. Jadi untuk kondisi ada putih-putih di sekitar bola hitamnya itu namanya arcus senilis Bu Tati. Arcus senilis itu memang biasanya itu ada deposit tertentu di situ, dia menyebabkan ada seperti lingkaran putih di tengah-tengah di pinggir dari kornea. Nah, itu bukan suatu penyakit sih Bu Tati, ibu nggak usah khawatir, tapi dia tidak akan bertambah menutup ke tengah. Jadi dia akan tetap di pinggir itu, tidak akan bertambah. Jadi kalau untuk obat, tidak ada untuk obat untuk menghilangkan arcus senilis itu Ibu. Jadi biarkan saja. Dia tidak akan mengganggu penglihatan ibu. Tidak akan progresif juga ya dok ya? Tidak akan progresif juga. Jadi dia tetap akan stagnan seperti itu saja? Betul, betul. Baik kalau begitu. Setelah dari Ibu Tati, saya mau menyapa Bapak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Pak Eko ini usianya 47 tahun, Dokter Rina. Saya penderita glukoma sekunder dan penyebabnya sampai sekarang belum diketahui. Sudah CT scan, cek darah, dan sebagainya. Sudah operasi pembuatan saluran 2 kali. Dan sekarang pengobatan rutin dengan Chendotimol 0,05. Pertanyaan saya, dok, kapan penggunaan timol bisa dihentikan? Apakah ada penanganan lanjutan yang bisa dilakukan agar penglihatan bisa kembali normal? Terima kasih. Untuk Bapak Eko, Dokter Rina. Pak Eko, apa kabar Pak Eko? Pak Eko ini berarti sudah sangat mengenal tentang penyakitnya ya Mbak Alia, sampai tahu glukoma sekunder loh, sampai tahu pembuatan saluran. Terima kasih Pak Eko informasinya. Jadi begini, Pak Eko memang sudah dilakukan tindakan operasi pembuatan saluran pada penyakit glukoma ini sampai 2 kali. Tapi masih pemberian diberi timol ya, timol tetes mata ya, timolol itu. Jadi begini Pak Eko, timolol sendiri ini adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata Bapak. Kenapa Bapak masih menggunakan timolol? Menurut dokter, Bapak itu tekanan bola matanya harus ditekan lagi oleh obat. Artinya dengan pembuatan saluran itu, tekanan bola mata Bapak belum mencapai nilai yang aman atau angka yang aman. Sehingga Bapak diperlukan tambahan obat berupa timolol seperti itu. Nah, ketujuannya apa Pak Eko? Supaya kerusakan, kita bisa menahan kerusakan glukomanya. Sekali lagi memang glukoma ini apabila sudah kerusakannya sudah berat, memang tidak bisa kembali normal. Tadi Pak Eko kan tanya ya, gimana caranya supaya menghambat, supaya tidak makin parah seperti itu. Salah satunya dengan cara pengobatan dan operasi yang yang sudah Bapak terima seperti itu Pak Eko. Jadi memang pengobatan saat ini yang hanya diberikan timolol saja, itu Bapak memang penggunaannya akan terus Pak. Kapan dikatakan berhenti timolol, berhenti obat? Pada saat dokter menilai tekanan bola mata Bapak sudah aman untuk menahan progresivitas dari penyakit glukoma ini. Seperti itu. Jadi memang sebaiknya tetap digunakan itu ya, timolol itu namanya ya dok. Ya, itu obat tetes mata ya dok? Obat tetes mata untuk menurunkan tekanan bola mata. Untuk menurunkan tekanan bola mata. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini kan dari tadi kan Dokter Rina katakan tekanan bola mata yang tinggi, tekanan bola mata yang tinggi. Apa sih dok yang menyebabkan tekanan bola mata itu bisa tinggi? Apakah mungkin kecenderungan kita ini, katanya ya kalau orang tua tuh zaman dulu kita suka bilang kalau baca buku jangan sambil tidur, harus duduk, posisinya harus benar. Itu buku nggak boleh terlalu dekat posisinya gitu ya, harus ada jaraknya berapa senti gitu. Apakah hal-hal tersebut yang menyebabkan tekanan pada bola mata itu menjadi tinggi atau ada hal lain ini Dokter Rina? Jadi kalau tekanan bola mata tinggi ini penyebabnya banyak ya Mbak ya. Jadi pada dasarnya mata kita itu membentuk suatu bola itu karena diproduksi suatu cairan di dalam bola mata kita. Nah, cairan ini diproduksi oleh bagian tertentu di mata kita, kemudian nanti dia akan ada proses pengeluaran. Sama seperti kita pada saat ya namanya suatu produksi pasti ada yang dikeluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan, maka cairan ini akan menumpuk di dalam bola mata. Ini yang menyebabkan tekanan bola mata kita bisa meningkat.
gangguan ini bisa mulai dari bagian produksinya, bagian pengeluarannya, atau bahkan pembuluh darah yang mencarafi saluran itu juga bisa meningkatkan tekanan bola mata kita. Yang lainnya ya seperti yang tadi saya bilang, penggunaan obat mata lama, kemudian katarak, peradangan, itu salah satu penyebab tekanan bola mata kita bisa meningkat. Jadi sebenarnya banyak. Tapi kalau dari aktivitas tertentu atau kebiasaan kita tertentu itu menyebabkan naiknya tekanan bola mata, nggak ada. Nggak ada ya dok ya. Jadi kalau seandainya orang tua bilang jangan gitu, nanti akhirnya kamu bisa kenapa-napa matanya, itu tidak menyebabkan glukoma ya. Bukan, sebenarnya ya dok ya. Betul. Karena memang kita itu punya kebiasaan itu kan bermacam-macam ya dok. Ada yang senang itu membaca sambil duduk, ada yang senang membaca itu sambil tiduran gitu. Malah ada yang nggak senang membaca dok. Jadi orang ini beda-beda ya kesukaannya ya pemirsa. Tapi semoga sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Dokter Rina seputar apa sih yang menyebabkan tekanan pada bola mata itu bisa tinggi. Nah pemirsa silakan yang masih ingin konsultasi dengan Dokter Rina ya. Ini kayaknya mulai rame ya dok ya yang mau konsultasi. Saya kembali membacakan WhatsApp lagi ya pemirsa ya. Saya mau menyapa Bapak Farid dari Probolinggo. Selamat pagi Pak Farid. Pak Farid ini usia 50 tahun, Dokter Rina. Saya baru operasi katarak, Dok. Sebelum operasi mata kadang seperti ada rambut yang banyak. Waktu sebelum operasi tekanan bola mata sangat tinggi dan diberi timol. Nah, setelah operasi katarak, rambut yang terlihat di mata masih ada. Apakah ini glukoma, dokter? Nah, ini bagaimana, dok? Ada rambut berada di mata. Nah, ini bagaimana, Dokter Rina? Silakan untuk Bapak Farid, dok. Pak Farid dari Probolinggo, betul ya? Apa kabar Pak Farid? Selamat pagi. Jadi begini Pak Farid, kalau ada riwayat tekanan bola mata tinggi sebelum operasi katarak, seperti tadi saya bilang ya Mbak Alia, katarak ini juga bisa menyebabkan tekanan bola mata kita naik. Seperti itu. Nah setelah Bapak diambil kataraknya, sekarang mungkin masih pakai timolol, betul ya Pak Farid ya? Nggak apa-apa, teruskan aja Pak untuk mengontrol tekanan bola matanya Bapak. Tapi untuk keluhan melihat rambut-rambut itu sebenarnya kelainannya di cairan di dalam bola mata. Ya, seperti gambar di gambar itu ya, di ruang warna orange itu ada gelnya. Nah, gelnya Bapak itu karena sekarang usianya kalau tidak salah sudah 50 ya. Jadi dia akan mengalami pengenceran Pak, gel itu. Nah, pengenceran ini kadang-kadang Bapak bisa melihat sebagai bayang-bayang yang berterbangan. Bisa bentuknya seperti rambut, bisa semut, bisa seperti sarang laba-laba. Nah, pada saat kataraknya Bapak sudah diambil, kekeruhan itu diambil, mungkin Bapak melihatnya makin jelas nih. Rambut-rambutnya makin jelas kelihatannya. Kalau rambut-rambut itu makin banyak Pak, sebaiknya Bapak periksakan kembali ke dokter untuk dicek retinanya. Apabila tidak makin banyak, hanya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, ya, itu biarkan saja. Itu memang karena faktor degenerasi dari cairan vitreus, yaitu tadi pengenceran dari cairannya. Tapi apabila bayang-bayang atau rambut-rambut itu makin banyak berterbangannya dan semakin lama semakin setiap saat dia muncul, sebaiknya Bapak minta periksa retinanya Pak. Siapa tahu mungkin ada kelainan di retinanya, seperti itu. Baik, kalau begitu. Dokter Rina, ini kan kita juga pengen tahu ya tentang deteksi dini dari glukoma ini. Tadi kan Dokter Rina katakan, ini soalnya orang jarang yang mau memeriksakan kondisi atau kesehatan matanya sendiri gitu ya pemirsa. Nah saya pengen tahu dok, kalau seandainya di zaman sekarang nih yang sepengetahuan Dokter Rina ya, pasien-pasien Dokter Rina, ini biasanya yang terkena glukoma ini di usia berapa yang paling banyak dok? Dan kalau seandainya kita ingin melakukan pemeriksaan untuk kesehatan mata kita, akan seperti apa sih pemeriksaan yang dilakukan? Apakah sama seperti pemeriksaan umpamanya kita mau pakai kacamata gitu loh dokter? Nah ini seperti apa dok pemeriksaannya, dan kira-kira usia berapa sih zaman sekarang yang paling banyak terkena glukoma dok? Jadi paling banyak Mbak Lia untuk yang terkena glukoma itu memang di atas 50 tahun. Ya, tapi seiring waktu ini semakin banyak juga yang lebih muda, semakin banyak yang terkena, karena memang masyarakat tuh sebenarnya belum tahu banyak tentang glukoma. Oleh karena itu kita ini kan dalam waktu kurang lebih 2 hari lagi kita akan menyelenggarakan namanya World Glaucoma Week. World Glaucoma Week ini adalah 1 pekan di mana kita terus mengkampanyekan tentang glukoma tiap tahunnya, supaya masyarakat ini semakin lebih
awas ya tentang penyakit glukoma, karena sekali lagi glukoma ini dapat mengakibatkan kebutaan yang permanen. Jadi itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kita ingin masyarakat tuh lebih aware lagi dan mau memeriksakan matanya ke dokter mata supaya bisa deteksi dini tentang penyakit glukoma. Nah, untuk pemeriksaan dini atau screening glukoma itu sebenarnya berupa seperti apa sih pemeriksaannya? Sebenarnya ada pemeriksaan dasar. Pemeriksaan dasar pada saat kita memeriksakan diri ke dokter mata itu adalah pemeriksaan tajam penglihatan. Tajam penglihatan itu seperti yang Mbak Lia sebut ya, untuk pemeriksaan kacamata dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan dasar selanjutnya yaitu pemeriksaan tekanan bola mata. Oke. Nah, ini biasanya sudah langsung istilahnya otomatis kita periksa. Nah, dari pemeriksaan tekanan bola mata ini kita tahu nanti tekanan bola matanya cenderung tinggi ataukah normal. Oke. Nah, kemudian ada lagi pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu berupa pemeriksaan penunjang seperti foto. Nah, foto itu ada dua pemeriksaan. Satu pemeriksaan foto lapang pandang, di mana karena kita tahu tadi glukoma ini menyerangnya ke lapang pandang. Nah, itu nanti kita akan memeriksakan lapang pandang pasien. Lapang pandang pasien ini sudah mulai mengalami penyempitankah atau dia masih normal? Karena sekali lagi pada pasien glukoma awal atau glukoma yang masih tahap dini, biasanya pasien nggak mengeluh apa-apa, tapi pandangannya sudah mulai menyempit. Seperti itu. Yang terakhir pemeriksaan penunjangnya berupa OCT. OCT ini adalah foto yang dilakukan ke syaraf mata pasien. Kemudian nanti dari alat itu akan menganalisa apakah sudah mulai terjadi kerusakan atau gangguan pada syaraf mata kita. Jadi sebenarnya screening glukoma itu tidak terlalu banyak. Jadi pemeriksaan juga nggak terlalu lama. Sebaiknya memang apabila ada kesempatan dan waktu, ayo periksakan ke dokter mata. Usia berapa sih sebaiknya memulai untuk melakukan screening untuk glukoma itu, Dok? Usia tidak ada batasan, Mbak Lia. Kalau bisa lebih awal lebih baik. Apapun itu, mulai dari anak-anak, dewasa muda sampai dewasa tua. Nggak usah takut periksa ke dokter mata. Kita istilahnya hanya screening ya. Screening ini lebih baik dilakukan di awal daripada kita sudah ada keluhan baru kita lakukan pemeriksaan mata. Baik, kalau begitu Dokter Rina. Ini juga menjadi pertanyaan saya ya pemirsa. Jika kita sudah melakukan screening dan ternyata hasilnya keluar itu adalah Anda berpotensi untuk terkena glukoma. Maka apa ini solusinya ya kan? Kita pasti pengennya kalau udah keluar masalah seperti ini, solusinya apa nih kira-kira, Dok? Saya kan takut kalau seandainya memang terkena glukoma, apalagi glukoma ini tidak bisa dihindari. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, glukoma memang tidak dapat dihindari, tapi yang bisa kita lakukan adalah deteksi dini atau screening. Tadi Dokter Rina sudah menjelaskan nih, ketika umpamanya kita mau melakukan proses screening pada kondisi kesehatan mata kita. Sudah dijabarkan ya prosesnya akan seperti apa. Nah, setelah keluar hasilnya, jika memang ternyata kita berpotensi untuk terkena glukoma, maka akan seperti apa ini penanganan dari dokter atau mungkin treatmentnya akan seperti apa? Kita takut ya pemirsa kalau seandainya kita itu tidak bisa melihat lagi gitu ya. Nah, kita kembali kepada Dokter Rina. Bagaimana, Dok, kalau seandainya sudah dilakukan screening dan ternyata keluar hasilnya berpotensi untuk terkena glukoma, apa yang akan dilakukan? Oke. Jadi kalau sudah di screening kemudian terjadi kita lihatnya sebagai ada potensi nih terkena glukoma, yang pasti kita akan mengawasi terus. Artinya kalau memang ada berpotensi glukoma, maka kontrol rutinnya itu akan makin sering. Oke. Jadi durasinya bukan 1 tahun sekali, tapi mungkin beberapa bulan sekali harus periksa ulang. Seperti itu. Nah, lain lagi apabila Anda memang positif glukoma. Nah, kalau sudah terkena glukoma ini harus bagaimana? Tadi Mbak Lia bilang takut nih gimana nanti kalau udah kena glukoma harus bagaimana? Benar. Jadi pada dasarnya penanganan glukoma itu dibagi 3. Yang pertama tetap terapi awal dengan obat-obatan atau medikamentosa. Apabila dengan obat penyakit ini masih berjalan terus atau kerusakannya makin banyak dan tekanan bola mata belum terkontrol, maka kita bisa memikirkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya ini ada 2, tindakannya berupa laser atau tindakan operasi. Nah, kapan dilakukan laser? Dilakukan laser itu apabila memang kondisi anatominya yang memang tidak baik dan glukomanya masih pada tahap awal. Tapi kalau pada glaukoma yang sudah tahap akhir dan kerusakannya sudah berat, memang biasanya laser ini tidak memberikan efek yang maksimal.
Sedangkan tahap ketiga yaitu dilakukan tindakan operasi. Operasi ini sebenarnya dari 3 tahap ini tujuannya sama Mbak Lia. Kita berusaha untuk menahan atau mengontrol progresivitas dari penyakit glaukoma. Caranya hanya satu, kita bisa mengontrol tekanan bola mata. Nah, tekanan bola mata ini kunci di mana kita bisa mempertahankan kerusakan ini supaya tidak makin terjadi. Jadi kapan kita pengobatan, kapan kita laser, kapan kita melakukan operasi, itu semua tergantung dari hasil pemeriksaan. Sebenarnya bukan berarti Anda kena glaukoma kemudian sudah tidak bisa dilakukan apa-apa, tapi tergantung tahapannya juga, tergantung kerusakan yang sudah terjadi. Baik kalau begitu. Dokter Rina, saya kembali membacakan WhatsApp yang sudah ngantri ya untuk konsultasi dengan Dokter Rina pada pagi hari ini. Saya mau menyapa ada Ibu Yati dari Semarang. Selamat pagi Bu Yati. Dok, saya mau tanya, mata saya sebelah kanan kalau di ruangan yang terang silau kena cahaya dan kepala jadi pusing. Saya sudah periksa ke dokter mata, katanya mata saya nggak apa-apa, baik-baik saja. Tapi kenapa ya dok selalu seperti itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Untuk Ibu Yati di Semarang, silakan dokter. Selamat pagi Bu Yati dari Semarang. Kalau penglihatan silau di ruangan yang terang ya tadi ya, itu bisa beberapa penyebab Bu Tati. Jadi yang pertama bisa saja Ibu kena mata kering. Mata kering ini penyebabnya banyak Bu. Nah, tapi keluhan pada mata kering ini sebenarnya beragam. Salah satunya pada saat Ibu di ruangan yang terang itu seperti silau bisa. Jadi yang kedua bisa saja penyebabnya mulai timbul adanya katarak bisa, tapi kataraknya masih awal, jadi mungkin agak sulit dideteksi. Yang ketiga bisa saja Ibu ada kelainan di kornea. Kornea ini selaput bening mata kita, Mbak Alia. Apabila memang kita ada sesuatu kelainan di kornea, memang itu bisa menyebabkan pandangan kita pada saat melihat lampu atau sinar yang terang itu tidak kuat atau bahkan silau seperti itu. Baik. Selanjutnya ya dok, saya mau menyapa ada Bapak Dion dari Surabaya. Selamat pagi dokter, saya mau tanya bedanya mata buram karena katarak dan karena glaukoma itu apa ya dok? Nah terima kasih, silahkan dokter Rina. Selamat pagi Pak Dion. Jadi mungkin Pak Dion tadi agak ketinggalan di segmen awal tadi yang sudah kita sebutkan Mbak Lia, bahwa beda kabur pada pasien katarak dengan pasien glaukoma itu beda Pak. Jadi pada pasien katarak itu memang kaburnya kebanyakan itu kaburnya di tengah, atau pada saat kita melihat sesuatu di depan itu kita sudah apa ya itu, sudah bertanya apa ya, seperti itu. Tapi kepada pasien glaukoma itu kaburnya mulai dari pinggir Pak. Jadi pada saat kita ini punya lapang pandang. Lapang pandang ini seperti apa? Pada saat kita melihat ke depan seperti ini, kita sebenarnya tahu ada apa di kanan kita, ada apa di kiri kita, ada apa di bawah kita, dan di atas kita apa. Padahal pandangan kita ke depan. Ini namanya lapang pandang. Nah, pada glaukoma itu yang diserang kaburnya mulai dari pinggir. Jadi yang diserang lapang pandangnya, Pak. Jadi nanti lama-kelamaan Bapak pada saat kita melihat ke depan ini, Bapak sudah tidak tahu nih ada apa di samping kanan saya, samping kiri saya, bahkan di bawah saya nggak tahu nih ada turunan tangga nggak kelihatan, atau bahkan mungkin pada saat mengendarai kendaraan saya nggak tahu di bawah itu ada polisi tidur misalnya, atau bahkan ada jalan yang lubang. Nah, lama-kelamaan glaukoma ini lapang pandangnya dia makin lama akan makin menyempit Pak. Makin ke tengah, lama-kelamaan Bapak hanya bisa melihat apa yang ada di depannya Bapak. Lama-kelamaan penglihatan Bapak seperti kita melihat pada teropong. Jadi ya apa yang kita lihat di depan itu kita yang tahu, hanya yang kita lihat apa yang di depan. Tapi Bapak tidak tahu ada apa di sebelah kanan, sebelah kiri, Bapak kurang tahu. Jadi kalau keluarga yang memang di satu rumah Bapak atau sekeliling Bapak itu biasanya akan bilang ke dokternya, dok, Bapak ini sering nabrak atau sering tersandung. Nah itu juga harus diwaspadai. Nah kenapa kok sering nabrak atau sering tersandung? Berarti kan dia memang tidak tahu ada apa di kanannya atau tidak ada apa sebelah kirinya seperti apa, atau bahkan dia di bawah nggak tahu bahwa sudah ada anak tangga seperti itu. Jadi itu bedanya penglihatan buram atau kabur karena katarak dan karena glaukoma. Seperti itu. Baik dok. Nah kalau seandainya makanya dengan glaukoma ini pun
penanganannya salah satunya adalah dengan operasi ya dok ya. Nah operasi itu apakah tadi kan dokter Rina katakan glukoma tidak bisa disembuhkan ya. Berarti operasi itu fungsinya untuk menahan progresivitas dari penyakit tersebut. Nah, pertanyaan saya selanjutnya tadi kan dokter Rina katakan untuk layang pandangnya itu dari yang mungkin lebar bisa mengecil sampai akhirnya jadi seperti kita melihat teropong gitu ya dokter Rina. Itu biasanya dalam waktu berapa lama sih dok? Perjalanan waktunya dari ketika kita melihatnya bisa lebar, mengecil sampai melihatnya kayak dari teropong gitu ya. Itu biasanya berapa lama dok? Kalau berapa lama memang tergantung tekanan bola mata juga Mbak Lia. Apabila tekanan bola mata tidak terkontrol dengan baik, tinggi terus, maka itu hanya hitungan bulan Bapak atau Ibu akan sudah mengalami penyempitan. Tapi apabila dia tekanan bola matanya bisa terkontrol baik, kita masih bisa menahan progresivitas, maka perjalanan untuk menyempitnya itu bisa kita tahan seperti itu. Tapi bukan berarti apabila sudah dilakukan tindakan operasi, maka Bapak atau Ibu itu akan sembuh dari glukoma. Sekali lagi, glukoma tidak ada kata sembuh. Tapi kita hanya bisa menahan atau berusaha mempertahankan pandangan Bapak atau mempertahankan supaya kerusakan ini tidak makin banyak terjadinya seperti itu. Baik, ini mungkin menjawab untuk pertanyaan Bapak Gutoro dari Semarang ya. Dokter Rina bertanya apakah betul kalau sudah sampai buta tidak dapat sembuh lagi, betul atau tidak dok? Betul ya. Oke, sudah dijawab singkat padat oleh Dokter Rina. Pemirsa, kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kami akan kembali lagi, tetap di Sehat Pagi. Segmen terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan saya mau membacakan kembali ya WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Saya mau menyapa Ibu Ani. Selamat pagi Ibu Ani dari Sidoarjo. Ibu Ani bertanya seputar katarak sih dok sebenarnya. Assalamualaikum dokter. Dok mau tanya dok, kalau setelah operasi katarak, apa masih bisa kena katarak lagi? Nah ini bagaimana? Silahkan dokter ini. Bu Ani sekarang bertanya tentang katarak, betul ya Bu Ani ya. Jadi apabila katarak itu sudah dioperasi, maka katarak itu sudah habis Bu, jadi nggak akan terkena lagi. Jadi nggak ada katarak kedua itu, nggak ada Ibu. Jadi apabila sudah operasi katarak ya sudah, tidak akan muncul kembali katarak itu. Baik. Selanjutnya ya dok, saya mau menyapa Ibu Wiwin. Selamat pagi Ibu Wiwin. Ibu Wiwin ini dari Semarang, Dokter Rina. Assalamualaikum. Dok, saya mau tanya, ibu saya gula darahnya tinggi, kemudian mata katanya kalau kena sinar itu agak sakit. Kemudian gula darah turun, tapi kok masih sakit ya dok kalau terkena cahaya? Saya sudah ke dokter mata, cuman dikasih obat tetes mata dokter. Nah ini bagaimana dok? Mungkin ada kaitannya dengan gula darahnya tinggi, terus kalau kena cahaya silau matanya. Tapi ketika gula darahnya sudah turun, tetap aja silau gitu dok. Nah ini bagaimana dok? Bu Wiwin selamat pagi dari Semarang ya Mbak Lia ya. Bu Wiwin, kalau memang gula darah tinggi itu memang berisiko sekali ya terjadi komplikasi di mata. Bisa saja sudah mulai timbul katarak, atau bahkan kita yang biasa terjadi pada pasien diabetes adalah berupa retinopati diabetik. Retinopati diabetik ini biasanya terjadi kebocoran pembuluh darah di retina. Bisa dia terjadi perdarahan. Jadi kadang pandangannya agak sakit, ini sakitnya seperti apa dulu? Pada saat periksa ke dokter mata, apakah tekanan bola matanya normal? Karena kalau sakit di mata tuh sebenarnya penyebabnya banyak Bu. Salah satunya mata kering, kedua tekanan bola mata bisa tinggi, atau bahkan ada kelainan di kornea juga bisa nyeri. Nah ini harus dipastikan dulu apakah tekanan bola mata normal, apakah sudah mulai timbul katarak, apakah ada retinopati diabetik. Nanti baiknya ibu tanya ke dokter matanya, dipastikan dulu kenapa sih sakitnya ini. Terus tadi kan ibu bilang sudah diberi obat tetes nih, jangan lupa Bu tanya sama dokternya, dok ini obat apa? Jangan tanya aja ini obat apa, untuk apa, boleh dipakai jangka panjang atau tidak, aman apa tidak, supaya saya terhindar dari glukoma. Tanyakan saja seperti itu Bu, nggak ada masalah. Kita pasti akan menjelaskan dengan jelas ke ibu supaya keluarga dan ibu sendiri paham ya pengobatan ini tujuannya apa. Seperti itu. Baik kalau begitu Dokter Rina mungkin bisa kasih tips kepada pemirsa di rumah. Saya tahu sih tadi Dokter Rina sudah katakan berulang kali bahwa glukoma tidak bisa dihindari. Maka apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai masyarakat ya Dok? Silakan Dok.
Oke, saya menganjurkan cek rutin pemeriksaan ke dokter mata. Paling tidak sekali lah, pernah periksa ke dokter mata. Supaya kita tahu kondisi mata kita ini bagaimana. Apakah normal, apakah sehat, atau apakah kita ada berisiko untuk terkena penyakit tertentu, terutama glaukoma. Ingat, glaukoma ini dapat menyebabkan kebutaan yang permanen. Jadi apabila kita bisa deteksi dini di awal, maka kita masih dapat menyelamatkan penglihatan kita. Mungkin seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Dokter Rina prakteknya di mana, Dok? Kalau seandainya nih ada pemirsa di rumah yang ingin datang memeriksakan matanya nih kepada Dokter Rina, praktek di mana, Dokter Rina? Oke, Mbak Lia, saya tuh prakteknya di Rumah Sakit Mata Undaan, Jalan Undaan Kulon 19 Surabaya, dan di Rumah Sakit Mayapada Surabaya di Jalan Maijen Sungkono. Baik, kalau begitu. Dokter Rina Rosarina, spesialis mata, terima kasih banyak, Dokter Rina. Terima kasih, Mbak Lia. Untuk waktunya, sehat selalu ya, Dok. Sehat selalu, Mbak Lia. Semoga kita bisa jumpa ya di lain kesempatan. Baik, ya, Dokter. ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi. Ingat itu tadi kata pesannya Dokter Rina ya. Kalau seandainya kita itu janganlah bermalas-malasan. Kalau bisa sempatkanlah mungkin sekali aja untuk memeriksakan kondisi dan kesehatan mata kita ke dokter mata. Hal ini bisa dilakukan supaya kita bisa mengetahui apakah kita berpotensi terkena glaukoma atau tidak. Sehat selalu pemirsa ya, sampai jumpa. Saya ketemu lagi ya minggu depan. Bye.